Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada kamu semuanya. Dan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di awal bulan September tahun 2020, tepatnya di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Capricorn sepertinya masih harus berusaha lebih keras lagi untuk lebih meningkatkan pendapatan. Kenapa saya katakan untuk lebih meningkatkan pendapatan? Karena memang menjelang akhir tahun 2020 ini segala bentuk seluk-beluk kebutuhan kamu sepertinya akan ada sebuah peningkatan, dan oleh sebab itu maka di sini saya katakan peningkatan daripada pendapatan ini harus menjadi bagian dari prioritas kehidupan kamu. Dan di hari Kamis ini dari sisi pekerjaan kamu masih mengalami sebuah arus sungai yang lancar di dalam sisi pekerjaan kamu. Artinya apa? Walaupun ada beberapa arus yang deras, walaupun ada batuan yang menghalangi pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu masih bisa mendayung pekerjaan kamu dengan sangat baik, atau dalam bahasa kasarnya adalah kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian bergeser ke masalah kondisi keuangan. Masalah kondisi keuangan seperti yang saya katakan tadi di awal, seluk-beluk kebutuhan tentunya akan ada sebuah peningkatan. Dan di sini daripada sisi keuangan yang harus kamu lakukan terutama di bulan September tahun 2020 ini secara mayoritas adalah kamu harus bisa menghitung penggunaan uang kamu itu seperti apa. Besar kecilnya itu harus bisa kamu hitungkan. Memang terkadang hal-hal kecil yang kaitannya dengan uang itu selalu kamu sepelekan. Nah, ini tidak bisa lagi kamu sepelekan. Karena apa? Neraca keuangan kamu itu harus ada sebuah data yang jelas. Uang kamu itu larinya kemana? Sehingga kejelasan keuangan kamu, apakah keuangan kamu ini menguap begitu saja, atau untuk memenuhi kebutuhan diri kamu, memenuhi tanggung jawab kamu, ini semua harus kamu perhatikan. Jadi ketika kamu sudah punya data yang jelas dengan penggunaan keuangan kamu, tentunya di sini akan lebih enak lagi untuk menjalani bulan September tahun 2020 ini. Jadi memang secara keuangan masih lancar, tetapi penggunaannya harus diperjelas lagi, terutama di bulan September tahun 2020 ini. Dan yang terakhir untuk masalah asmara sebenarnya sih nggak bisa diharapkan terlalu banyak. Karena apa? Di sini masalah asmara ketika kamu tidak bisa mawas terhadap masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu selalu memberikan dampak kepada aspek yang lainnya. Dan hal ini yang harus bisa kamu hilangkan. Hubungan asmara kalau bisa diselesaikan baik-baik, ya silahkan diselesaikan baik-baik masalahnya, bukan hubungannya. Tetapi seandainya memang masih belum selesai, ya lebih baik kamu tarik ulur terlebih dahulu seperti layangan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Seven of Swords dan di sebelahnya ada kartu King of Swords. Artinya apa? Di bulan September ini sebenarnya banyak sekali kesempatan yang datang kepada diri kamu. Tetapi di sini sayangnya adalah kamu itu terlalu menutup diri terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Terutama di dalam masalah pekerjaan. Oke, saat ini masalah pekerjaan kamu bisa menopang kamu secara keseluruhan. Akan tetapi di sekeliling kamu itu ada kesempatan yang akan membuat kamu itu lebih baik lagi. Dan ini kamu harus berani untuk membuka diri terhadap kesempatan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut untuk berubah. Jangan pernah takut untuk untuk lepas gitu loh daripada semua beban yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Sebenarnya apa yang sebenarnya saat ini menghambat kamu di 4 bulan terakhir? Yang menghambat kamu di 4 bulan terakhir adalah kamu masih trauma terhadap sebuah permasalahan yang ada di
awal tahun 2020 sehingga masih terdampak di bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Agustus kemarin, itu masih membuat kamu masih belum bisa berkembang secara seutuhnya. Dan memang yang harus dipahami adalah setiap orang pasti punya bebannya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melepaskan beban tersebut supaya kamu bisa meraih kesuksesan kamu? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa kontrol diri kamu. Kalau kamu bisa kontrol diri kamu, maka setidaknya beban ini akan bisa teringankan. Dan kemudian yang kedua adalah kamu harus bisa mengubah mindset pola pikir kamu. Ketika mindset pola pikir kamu ini bisa menghapuskan hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu, tentunya ini akan membuat semuanya lebih mudah, terutama untuk masalah pekerjaan dan untuk masalah keuangan. Kalau masalah keuangan akan saya kerucutkan kembali, di bulan September ini harus hati-hati. Bulan Agustus mungkin dalam kondisi yang agak sedikit bagus. Karena apa? Di akhir bulan kamu nggak kehabisan amunisi. Nah, di bulan September ini juga masih abstrak kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Artinya tata kelola keuangan di bulan September ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti di akhir bulan kamu mengalami sebuah kehabisan amunisi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang kalau untuk masalah hubungan asmara ada sebuah hal yang sebenarnya bisa dikatakan berat, tetapi juga tidak terlalu berat. Tetapi memang intensitasnya sering, sehingga karena intensitasnya sering, hubungan asmara kamu juga masih termasuk beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Pasangan kamu itu terlalu banyak menuntut tanpa mau mengerti kondisi kamu secara seutuhnya. Dan ini yang masih menjadikan suatu problem di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu Five of Cup. Di sini artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis ini apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Artinya apa? Kemarin saya katakan kamu harus bisa meletakkan masalah kamu dan fokus terhadap hal-hal yang positif. Dan itu seharusnya yang bisa kamu lakukan. Karena apa? Kalau kamu pikiran kamu ini masih terpusat kepada masalah, maka kapan kamu bisa melepaskan pikiran kamu daripada kekangan masalah tersebut? Memang masalah ada, tetapi kalau masalah terus-menerus kamu pikirkan, yang ada apa? Yang ada malah kamu akan terus berada di dalam sebuah tekanan. Dan ketika kamu terus-menerus berada dalam sebuah tekanan, maka mentalitas secara psikologis kamu tidak terlalu sehat. Oleh karena itu di sini lepaskan dulu masalahnya, fokus dulu untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Kondisi pekerjaan, kondisi keuangan itu masih dalam kondisi yang bagus. Artinya sampai dengan awal bulan September tahun 2020 ini, daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, maupun daripada sisi kondisi keuangan masih dalam kondisi yang masih cukup kamu bisa kendalikan. Akan tetapi masalah yang ada di sekeliling kamu, termasuk masalah dengan pasangan, masalah dengan keluarga, masalah dengan lingkungan dan sebagainya, ini yang masih membuat kamu dalam kondisi yang tertekan. Dan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Berpikir terhadap masalah jangan terlalu berlebihan, tetapi seperlunya saja. Karena apa? Kalau kamu masih terus berpikir berlebihan, yang ada ya kamu akan seperti gambaran dua kartu ini, berada dalam kondisi yang mumet, yang depresi, yang stres dan sebagainya. Oleh karena itu, lepaskan dulu masalahnya satu persatu. Memang kamu pengennya cepet-cepet segera selesai. Ya ini memang nggak bisa. Karena apa? Karena pertama, kamu punya kemampuan yang terbatas. Yang kedua, eskalasi permasalahan ini hanya seputar itu-itu saja. Oleh karena itu, ketika kamu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus bisa kamu selesaikan sampai tuntas. Jadi jangan sampai masalah itu masih ngambang. Karena apa? Kalau masalah itu ngambang antara selesai dan tidak, nanti dia malah akan muncul kembali dan membuat kamu dalam kondisi yang kurang baik. Oke, pokoknya tetap semangat dan harus yakin kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu. Buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu 6 Pentacle atau Six of Pentacle dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Di sini secara keuangan bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Aries masih dalam kondisi yang cukup lancar, tetapi ada sebuah pergerakan daripada sisi keuangan kamu
yang sepertinya akan menemui beberapa hal yang cukup besar. Artinya apa? Mungkin 1 minggu awal atau 2 minggu awal di bulan September tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup aman, dalam kondisi yang cukup lancar. Kamu bisa berbagi dengan sesama kamu, memenuhi segala bentuk tanggung jawab kamu dan kebutuhan kamu. Tetapi hati-hati, di bulan September ini pastinya akan ada sebuah pengeluaran yang besar. Dan oleh itu harus saya katakan di sini buat kamu yang punya zodiak Aries, hampir sama dengan Capricorn tadi, harus berhati-hati dengan pengeluaran kecil. Karena apa? Ibarat kata sebuah perahu, keretakan kecil yang ada di dalam perahu tersebut tentunya akan mempengaruhi secara keseluruhan badan perahu tersebut. Artinya, lubang yang kecil itu nantinya akan menenggelamkan perahu tersebut. Dan sini sama halnya dengan kondisi keuangan kamu. Ketika kamu tidak bisa mawas diri terhadap kondisi keuangan kamu, tentunya ini nanti akan menyebabkan suatu permasalahan. Dan ini yang harus bisa kamu hindari, yang harus bisa kamu jadikan suatu proporsi permasalahan kamu yang harus diselesaikan. Artinya mengeluarkan uang kecil itu boleh, tetapi juga kamu harus tahu intensitasnya. Intensitasnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Supaya apa? Supaya kondisi keuangan kamu bisa terjaga. Kemudian daripada sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan, di sini masih bisa saya katakan kondisi pekerjaan kamu ataupun usaha kamu masih dalam kondisi yang cukup baik, masih dalam kondisi yang cukup lancar. Sekalipun itu ada sebuah hambatan, tentunya hambatan itu bisa kamu selesaikan dengan tanduk kamu yang kamu seruduk masalah itu sehingga masalah itu tidak jadi datang kepada diri kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sepertinya kamu ini malas memperbesar masalah, malas memperbesar keributan, malas untuk berdebat dengan argumentasi yang tidak terlalu berfaedah. Artinya apa? Kamu itu pengen hubungan yang harmonis, pengen hubungan yang aman, tentrem, damai, dan sebagainya. Tetapi di sini daripada pihak pasangan kamu sepertinya selalu saja memunculkan percikan masalah. Nah, di sini kamu nggak terlalu suka dengan hal tersebut. Maka dari itu, di sini kamu itu agak malas ketika adu debat, adu argumentasi dengan pasangan kamu. Karena apa? Itu hanya pepesan kosong. Keributannya itu ketika selesai nggak mendatangkan manfaat. Dan itu sebenarnya yang menjadikan suatu hal yang terjadi di dalam hubungan asmara zodiak Aries, khususnya di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Oke, be careful buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena di sini sepertinya memang dalam diri kamu ada sebuah hal yang cukup serius yang bisa menghancurkan kamu secara pondasi diri kamu. Nah, yang pertama kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Two of Wands artinya kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri? Yang jelas yang pertama adalah alasan kenapa kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri di hari Kamis ini adalah karena kehidupan kamu itu adalah tanggung jawab diri kamu sendiri. Dan tentunya karena itu bisa menjadi sebuah tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, maka kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan kamu. Nah, ketika kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri, maka kamu juga harus berhenti untuk ngurusin urusan orang lain yang bukan urusanmu. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu terlalu baik, terlalu membantu orang lain. Mungkin membantu orang lain boleh, tetapi jika itu tidak bisa kamu bedakan mana yang kamu utamakan terlebih dahulu, maka tentunya akan berdampak kepada diri kamu. Ngurusin orang lain itu boleh, tetapi jangan terlalu sering. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus punya sebuah rasa keikhlasan. Ketika kamu memperjuangkan sesuatu dan sesuatu tersebut belum terwujud, maka ada benarnya juga. Ada benar dan ada salah juga untuk kamu melepaskan apa yang kamu perjuangkan. Artinya apa? Ketika kamu beberapa kali menemui kegagalan, mungkin itu adalah jawaban daripada Tuhan. Itu bukan yang terbaik buat kamu. Dan di sini kamu juga harus berani untuk melepaskan hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang ketiga, kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri supaya tidak terjadi sebuah permasalahan yang cukup besar. Artinya apa kok berdamai dengan diri sendiri? Artinya kamu harus bisa menerima kenyataan yang ada. Jangan terlalu ditentang. Kenyataan yang ada ya sudah,
Yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Yang sudah terjadi ya harus dijalani. Artinya memang di sini kamu harus bisa lebih ikhlas dan legowo untuk menerima keadaan yang saat ini ada di dalam kehidupan kamu. Dan yang kedua, daripada aspek keuangan kamu, di sini memang kamu harus bisa membuat pondasi keuangan yang kuat. Artinya apa? Di sini kalau kamu punya pondasi keuangan yang kuat, maka di sini kondisi keuangan kamu di bulan September tahun 2020 ini akan aman. Tetapi karena kamu ada banyak kebutuhan, ada banyak tanggung jawab, dan ada banyak keinginan, maka pondasi tersebut tidak terlalu kuat. Maka di sini ada kartu The Tower yang artinya kamu harus berhati-hati juga daripada sisi kondisi finansial kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini hubungan asmara sebenarnya sih ada dua sisi mata uang yang berbeda. Artinya apa? Kadang baik, kadang juga ada sedikit keributan, dan kalau ribut juga balikannya cukup cepat kok, nggak terlalu lama. Artinya apa? Artinya hubungan asmara kamu masih dalam kondisi yang cukup kondusif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Death. Artinya kamu harus berhati-hati. Gemini harus berhati-hati di awal bulan September tahun 2020. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena di sini memang yang pertama, kamu sedang membutuhkan sebuah ketenangan. Yang kedua, kamu sedang membutuhkan sebuah sinkron. Antara pikiran dengan perasaan itu harus sinkron, harus selaras. Kemudian yang ketiga, kamu ingin melepaskan masalah-masalah yang sebenarnya cukup mengganggu kamu dari berbagai aspek kehidupan kamu. Nah, maka dari itu di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Gemini harus menghindari sebuah pikiran yang terlalu ekstrim. Kenapa saya katakan kamu harus menghindari sebuah pikiran yang terlalu ekstrim? Karena apa? Berpikir secara berlebihan terhadap apa yang terjadi di dalam diri kamu, itu nanti juga akan memberikan dampak yang tidak terlalu baik buat kehidupan kamu. Maka dari itu nggak heran di beberapa hari terakhir ini, buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu seringkali terjebak di dalam pikiran kamu sendiri. Kamu itu sebenarnya tahu, hati kamu itu tahu, tapi kamu tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Karena apa? Ada sebuah hal yang kamu pendam, tetapi tidak bisa kamu ekspresikan. Nah, di sini yang terkadang menjadikan suatu permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi memang ada sebuah pandangan, baik atau buruk yang ada di dalam masalah kamu, itu karena kamu tidak bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Maka tadi di awal saya katakan, harus sinkron antara pikiran dengan perasaan. Maka dari itu, ketika itu bisa sinkron, maka tentunya masalah-masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Nah, kenapa masalahnya sampai dengan hari ini belum bisa terselesaikan? Karena masih terjadi hal-hal yang di awal saya sebutkan tadi. Dan oleh karena itu, semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Semua kembali kepada diri kamu sendiri. Tergantung kepada pikiran kamu, tergantung kepada respon kamu ketika menghadapi masalah. Dan yang paling penting adalah sinkronkan dulu antara pikiran dengan perasaan. Kemudian ungkapkan dan ekspresikan. Kemudian masalahnya kamu selesaikan. Masalahnya ini kompleks karena dia mencakup keuangan, pekerjaan, dan termasuk di dalam hubungan asmara juga untuk sebagian besar. Oke, pokoknya kamu harus yakin, harus berdamai dengan diri kamu sendiri dan sinkronkan dulu antara pikiran dengan perasaan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Oke, masih cukup bagus, masih cukup positif buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Hari Kamis ini tanggal 3 September tahun 2020 masih sangat bagus sekali. Di sini ketika di dalam hubungan asmara kamu ada suatu permasalahan, di sini kamu lebih mudah memaafkan pasangan kamu. Ya walaupun pada akhirnya kesalahan itu selalu diulangi lagi, tetapi di sini kamu masih bisa untuk memaafkan pasangan kamu. Kemudian yang kedua di dalam hubungan asmara, kamu juga bisa yang namanya menghargai dan menerima sebuah perbedaan yang ada antara diri kamu dengan pasangan kamu. Ini sangat penting sekali. Ketika bisa menghargai, ketika bisa menerima perbedaan yang ada, tentunya hubungan asmara kamu juga akan adem ayem. Karena apa? Kamu dengan pasangan ini kan dua kepala yang berbeda. Dan tentunya sesekali waktu ada sebuah pertentangan. Tetapi di sini kamu berdua dengan pasangan kamu
bisa menghargai dan bisa menerima sebuah perbedaan yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan, di sini memang kalau untuk masalah pekerjaan ada beberapa hal yang memang harus kamu relakan. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kamu ubah, dan oleh sebab itu di sini hal-hal yang tidak bisa kamu ubah itu harus bisa kamu relakan. Jangan terlalu diperjuangkan, karena apa? Nanti kamu akan capek sendiri. Maka dari itu usahakan jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Jangan terlalu cepat untuk melakukan. Semuanya harus kamu pikirkan, semuanya harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu daripada sisi pekerjaan. Dan untuk masalah keuangan di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 ini sebenarnya bisa dikatakan masih dalam kondisi yang cukup lancar, masih dalam kondisi yang cukup bagus. Tetapi ingat, harus hemat, jangan terlalu boros. Memang terkadang di sini kamu sesekali waktu boros itu ya nggak masalah, tetapi usahakan jangan terlalu sering. Karena apa? Akan ada kebutuhan yang mendesak yang akan kamu temui di beberapa minggu ke depan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The High Priest dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Artinya memang di sini di dalam sisi pekerjaan kamu terlalu kamu nggak terlalu suka dengan hal-hal yang nggak terlalu penting, atau alias di dalam pekerjaan kamu ketika kamu dalam lingkungan bekerja kamu fokus kerja ya kerja. Kamu nggak terlalu menghiraukan orang-orang yang di sekitar kamu. Tetapi sayangnya di sini orang-orang di sekitar kamu ini justru memberikan impact yang negatif. Padahal di dalam diri seorang Leo ini sebenarnya nggak terlalu suka dengan omongan-omongan hal yang nggak penting. Karena apa? Dia sadar ketika dia bekerja maka harus fokus dengan pekerjaannya. Jangan malah mengomongkan orang lain, bergosip dan sebagainya. Dan ini terkadang kamu berusaha keras untuk menentang itu semua supaya kamu bisa fokus terhadap pekerjaan kamu. Kemudian juga yang kedua adalah karena kamu sadar bahwa kebahagiaan itu harus diciptakan, maka di hari Kamis ini atau lebih tepatnya di minggu pertama bulan September tahun 2020 ini, kamu akan jauh lebih berhati-hati di dalam bertindak. Lebih jauh berhati-hati karena apa? Karena kamu memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan kamu seperti apa. Dan di sini memang kamu sangat fokus sekali untuk masa depan kamu. Maka dari itu ketika ada sebuah masalah, kamu selalu cepat-cepat berusaha untuk menemukan kunci daripada masalah yang kamu hadapi. Sehingga masalah yang ada itu tidak terlalu mengendap terlalu lama. Nah, ini sangat baik sekali terutama buat kamu yang punya zodiak Leo daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi kondisi keuangan. Kondisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil walaupun kamu harus memenuhi berbagai tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini setidaknya sampai dengan hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup aman. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, komunikasi dan atur emosi ini harus bisa dijaga. Jangan sampai ketika kamu ada miskomunikasi dengan pasangan kamu malah mengedepankan emosi. Pokoknya harus tetap ayem, tentrem, dan legowo ketika pasangan kamu sedang tidak well dengan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Memang di sini terkadang ya buat kamu yang punya zodiak Virgo daripada sisi pekerjaan, sebagian besar Virgo mungkin pengen resign daripada kerjaannya. Karena apa? Beban pekerjaan terlalu berat tetapi gaji terlalu kecil, tidak sebanding lurus dengan pengorbanan, tidak sebanding lurus dengan perjuangan. Dan di sini terkadang memang kamu ada sebuah pikiran itu, tetapi di sini kamu nggak bisa untuk resign. Karena apa? Masih bergantung kepada pekerjaan kamu daripada sisi ekonomi. Nah, oleh karena itu di sini memang jangan asal resign aja. Kalau kamu mau resign harus ada persiapannya, harus ada dana darurat, harus ada sebuah perencanaan ke depannya mau seperti apa, pengeluaran kamu seperti apa. Jadi harus ada banyak pertimbangan. Kalau kamu asal resign ya kamu akan terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Maka dari itu usahakan bertahan dulu. Setidaknya sampai kamu bisa lebih baik lagi dan menemukan kesempatan bekerja yang lebih baik daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua daripada kondisi keuangan, memang kondisi keuangan bisa dikatakan masih menjadi problematika utama buat kamu yang punya zodiak Virgo. Karena apa? Tanggung jawab banyak,
kondisi keuangannya terbatas dan ini memang masih menjadikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini sebenarnya ada kartu King of Wands. Tetapi di sini King of Wands-nya ini tidak terlalu dominan kalau saya lihat. Jadi di sini mungkin 20% Virgo kondisi hubungan asmaranya baik-baik saja. Tetapi 80% Virgo sepertinya kondisi hubungan asmara kamu sedang ada sebuah kesalahpahaman. Dan ini yang terjadi di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 ini. Jadi ingat, harus bisa lebih menata kehidupan kamu. Intinya di hari Kamis ini usahakan kamu harus lebih menata kehidupan kamu. Itu yang paling penting. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Oke. Ada kartu The Justice, ada sebuah representasi daripada logo zodiak Libra itu sendiri. Di sini yang pertama yang harus saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus bisa yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri. The Hermit. Percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri. Memang masalahnya masih rumit, memang masalahnya masih ruwet. Tetapi di sini segala bentuk kerumitan pasti ada kemudahan. Segala bentuk kesulitan pasti ada jalan keluar. Itu yang harus kamu yakini. Kalau kamu nggak yakin, ya maka akan rumit terus, akan ruwet terus. Yang pertama harus yakin terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Memang auranya Libra ini masih aura biru kegelapan. Nah, di sini kan antara biru dengan kegelapan, kamu harus menghilangkan gelapnya itu. Nah, di sini kamu sedang berusaha sendiri untuk menghilangkan gelapnya itu, atau dalam bahasa manusiawinya, di sini kamu sedang berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu seorang diri. Dan di sini memang hebatnya kamu adalah setiap kali ada masalah, setiap kali ada sebuah tanggung jawab, kamu selalu menyelesaikan itu seorang diri. Karena mau berharap sama siapa lagi? Kalau tidak berharap sama Tuhan yang Maha Esa dan diri kamu sendiri. Dan oleh sebab itu di sini memang terkadang kamu capek, ya iya tak akui capek karena kamu sendiri semuanya, apa-apa sendiri. Tetapi di sini kamu harus tetap yakin bahwa masalah itu pasti akan segera terselesaikan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, keseimbangan emosi dan keseimbangan jiwa. Artinya apa? Hati dan pikiran itu harus bisa selaras, harus bisa seimbang. Artinya The Justice adalah kamu harus bisa menyeimbangkan pikiran dengan perasaan kamu. Jadi ketika ada masalah itu jangan terlalu kamu campur-campur. Harus bisa lebih terpusat masalah mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu. Sehingga antara pikiran dengan perasaan itu bisa sinkron. Memang di sini kalau untuk masalah keuangan terdampak, ya memang terdampak. Tetapi setidaknya di bulan September ini kamu masih bisa mencukupi segala bentuk kebutuhan kamu. Dan itu yang harus kamu syukuri. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Memang tekanan itu ada. Tetapi di sini kan kamu bisa mengatasi tekanan tersebut. Tetapi di sini karena tekanannya itu cukup sering, terkadang kamu merasa lelah dengan tekanan-tekanan yang ada. Tetapi di sini kamu nggak bisa menyerah. Karena apa? Kamu menyerah pun hal ini tetap terjadi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ini semua harus diselesaikan. Kapan selesainya? Saya harap semoga segera selesai. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu, jangan terlalu berharap banyak dengan hubungan asmara kamu. Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Seandainya tidak bisa untuk bisa menselaraskan pikiran kamu dengan pasangan, lebih baik kamu diem, nggak usah terlalu banyak omong, tahan diri. Itu yang paling penting. Jangan sampai membuat hubungan asmara kamu malah menambah rumit permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dengan segala keyakinan yang kamu miliki, kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Chariot dan di sini ada kartu Queen of Swords. Di sini yang pertama yang harus saya sampaikan daripada kamu yang punya zodiak Scorpio, daripada kondisi keuangan Queen of Swords, kamu masih dalam kondisi yang cukup aman, masih dalam kondisi yang cukup stabil. Tetapi di sini walaupun kondisi keuangan kamu cukup aman, walaupun kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi di sini kamu juga harus berhati-hati terhadap sebuah penggunaan uang. Karena apa? Di sini sepertinya kamu terlalu yakin dengan kondisi keuangan kamu yang baik. Nah, di sini karena kamu terlalu yakin, hati-hati, kamu bisa saja kejeglong, terjerumus. Tetapi maka dari itu di sini kamu harus betul-betul berhati-hati
di dalam menerapkan keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kamu sadari adalah di dalam kehidupan ini, terutama di awal bulan September tahun 2020, kamu harus sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kamu atur. Seringkali kamu itu selalu memaksakan kehendak yang sebenarnya itu tidak terlalu baik buat kamu. Dan ini terkadang yang malah menjadi suatu permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu, wabil khusus dari sisi pekerjaan kamu. Nah, ini yang seharusnya bisa kamu terima. Tidak semua hal harus sesuai dengan pikiran kamu. Karena apa? Pola pikir kamu dengan teman kerja kamu itu tentunya berbeda. Dan kamu juga harus sadar bahwa nggak semua itu bisa dipaksakan. Karena apa? Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak terlalu baik. Dan kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, Scorpio dengan pasangan sebenarnya sih tidak terlalu ada sebuah konflik mayor ya. Artinya apa? Artinya sekalipun ada masalah, itu masalah yang minor. Dan masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan kok, selama masih ada sebuah kedewasaan pemikiran, kedewasaan emosi yang ada di dalam diri kamu dan pasangan kamu. Sebenarnya konflik yang terjadi terutama di hari Kamis ini adalah sebuah konflik yang kecil-kecil lah. Nah, konflik yang kecil ini seharusnya bisa langsung diselesaikan, bukan malah dibesar-besarkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Oke, secara kondisi keuangan di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan masih cukup safe ya. Artinya masih cukup safe. Ada kenaikan? Enggak. Ada penurunan juga enggak. Masih flat, masih datar. Artinya di sini memang kondisi keuangan kamu masih cukup lah untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu setidaknya sampai dengan minggu pertama bulan September tahun 2020. Tetapi kamu lihat di situ ada kartu The Fool yang artinya apa? Artinya di beberapa hari ke depan kamu harus meningkatkan kewaspadaan kamu, terutama di tempat kerja kamu dan terutama untuk kondisi keuangan kamu. Jadi untuk kondisi keuangan, untuk kondisi pekerjaan kamu, di sini kamu harus berhati-hati. Karena apa? Sepertinya akan ada beberapa friks atau masalah-masalah kecil yang terjadi di dalam kondisi pekerjaan kamu dan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, masalah-masalah kecil ini intensitasnya sering atau enggak? Nah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, tetapi di sini tidak ada salahnya jika kamu waspada terhadap masalah-masalah kecil di dalam pekerjaan kamu dan di dalam kondisi keuangan kamu. Walaupun semuanya tampak lancar, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebuah kecerobohan yang terjadi yang menyebabkan masalah-masalah kecil yang muncul di dalam sisi pekerjaan kamu ataupun di dalam sisi kondisi keuangan kamu. Walaupun di sini saya katakan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius, tetapi di sini masalah pekerjaan, masalah keuangan adalah dua hal yang harus menjadi prioritas kamu, terutama di minggu pertama dan di minggu kedua bulan September tahun 2020 ini. Dan masalah kecil ini apakah nanti akan berdampak besar? Nah, sepertinya ini tergantung daripada cara kamu menyikapi masalah tersebut. Dan semoga saja masalah yang kecil itu bisa kamu atasi di dalam kehidupan kamu, sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan kamu secara keseluruhan. Oke? Pokoknya intinya tetap bersabar, tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan semua pasti akan indah pada waktunya. Oke? Selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan ini adalah pembacaan general, jadi tidak bisa dikaitkan spesifik satu individu. Ketika ada yang positif ya dijadikan referensi, ketika ada hal yang negatif ya dijadikan suatu kehati-hatian. Dan saya katakan juga bisa juga pembacaannya terbalik, karena apa? Energi yang ada di dalam seseorang itu tentunya berbeda-beda. Dan semoga saja yang positif bisa terwujud, yang negatif bisa dihilangkan. Oke, buat kamu yang mau request ramalan nama, langsung saja bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanpage Zodiak Harian. Kali ini sedang dibuka sesi ramalan nama. Caranya bagaimana? Cukup screenshot kalau kamu sudah subscribe channel YouTube Zodiak Harian, kemudian kamu kirimkan di pesan Facebook Zodiak Harian.
Kemudian juga bisa juga di Instagram di @ramalan_zodiakmu, kirimkan screenshotnya, kemudian langsung tulis nama lengkap kamu, tanggal, bulan, dan tahun lahir kamu. Nanti akan kami balas bagaimana ramalan nama kamu di bulan September tahun 2020. Dan yang mau lebih private lagi bisa WhatsApp saya, tetapi kalau WhatsApp saya mohon maaf bila balasnya agak terlalu lama, karena beberapa hari ini ada berbagai kesibukan, karena yang menghandle untuk ramalan nama ini adalah admin-admin kami yang ada 3 orang. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, sampai ketemu di video yang berikutnya, dan masih tetap semangat, semoga rezeki kamu, saya, dan semuanya dalam kondisi yang lancar, dan semoga masalah kita bisa segera diselesaikan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, rahayu rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.